Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Evidence Based Medicine, pertemuan tentang latihan review artikel IBM. Bersama saya apoteker Cynthia Rahmawati. Referensi yang bisa teman-teman baca, yang pertama dari Prof. Utari dengan judul Evidence Based Medicine untuk farmasi. Kemudian dari Sastro Asmoro dengan judul Menelusur Asas dan Kaidah Evidence Based Medicine, buku kajian mandiri. Outline yang akan kita bahas ada 3 artikel nantinya ya. Baik, sebagai seorang farmasis di suatu komunitas, maka perlu mempersiapkan diri untuk melakukan asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care menggunakan paradigma EBHC atau Evidence Based Healthcare atau EBM, Evidence Based Medicine, termasuk dalam memberikan konsultasi untuk penentuan pilihan terapi obat untuk klien atau pasien. Baik, kita lanjut ke kasus yang pertama. Seorang pasien datang ke apotek bermaksud membeli obat jamu bahan alam untuk mengatasi sembelit atau konstipasi. Tetapi pasien masih ragu-ragu tentang kemanjuran dan keamanan obat bahan alam tersebut jika dibandingkan dengan obat sintetik atau kimiawi. Nah, untuk membantu klien atau pasien Anda, apakah langkah yang dapat diambil jika diketahui beberapa bahan yang umum digunakan dalam jamu sembelit atau konstipasi adalah Senai-Folium atau Senosit atau Glikosida Sena? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kata kuncinya. Problem atau permasalahan klinisnya adalah pasien sembelit atau konstipasi. Pertanyaan tentang permasalahan klinisnya kita ingat ada PIKU ya. P-nya adalah pasien atau konstipasi. Intervensinya adalah Senai-Folium. C-nya atau komparatifnya adalah misalkan bisa pakai Bisakodil atau obat yang sintetiknya. Kemudian O-nya outcome-nya adalah BAB-nya lancar. Good clinical question-nya adalah apakah jamu tradisional pencahar yang efektif dan aman digunakan untuk pasien konstipasi. Keyword-nya bisa menggunakan keyword efficacy and safety Senai-Folium. Ingat ya, keyword-nya bisa menggunakan diusahakan menggunakan bahasa Inggris. Tipe pertanyaannya, maka inilah tipe pertanyaan terapi. Ya, apakah dia efektif dan aman untuk pasien konstipasi. Kemudian pada kasus ini perlu ditelaah lebih jauh zat aktif apa saja yang terkandung dalam masing-masing bahan komposisi jamu tersebut. Sumber informasi yang diperoleh ini dari PubMed, ada 14 artikel yang terkait dengan Senai-Folium ya. Ini kalau misalkan kalian carinya di PubMed ya, dengan keyword efficacy and safety Senai-Folium ya, maka akan ditemukan 14 result atau hasil atau artikel ya. Nah, kemudian nanti kalian pilih saring dari 14 artikel ini apakah sudah ada yang memenuhi atau bisa menjawab pertanyaan klinisnya ya. Kalau belum ada, silakan cari lagi di database atau baseline yang lainnya. Nah, ini salah satu dari 14 artikel yang terkait dengan Sena ya. Judulnya adalah Efficacy of Traditional Chinese Medicine for the Management of Constipation, a Systematic Review ya. Yang mana kita tahu systematic review ini IBM-nya itu, pada IBM dia level of evidence base-nya itu yang bisa dikatakan yang tertinggi ya. Maka kita baca dulu satu-satu ya pada abstraknya terkait dengan objektif, method, result, dan conclusion-nya. Baik, judulnya jika diindonesiakan ya, judul yang tadi khasiat pengobatan tradisional Tiongkok untuk pengelolaan sembelit systematic review ya. Tujuan dari penelitian ini adalah tinjauan sistematik ini adalah untuk menilai secara kritis uji klinis yang diterbitkan yang dirancang untuk menilai efek pengobatan tradisional Cina atau traditional Chinese medicine pada pengelolaan sembelit.
Metodenya adalah basis data atau database yang dicari termasuk artikel berbahasa Inggris dan non-Inggris ya. Dia tidak membatasi bahasanya ya. Inggris dan non-Inggris diambil semua. Kemudian juga dia jelaskan bahwa dia mengambilnya itu dari database Cochrane, Medline, Cina HL, AMET, Embase ya. Kemudian infrastruktur pengetahuan nasional Cina, CNKI, dan layanan berkala elektronik Cina atau CEPS. Studi yang ditinjau termasuk uji coba randomized control trial. Ini juga kita tahu RCT ini level of evidence base-nya juga tinggi ya. Dan clinical control trial. Kualitas metodologis dinilai menggunakan skala Jadat yang dimodifikasi. Hasil yang didapatkan ya ada 137 studi yang memenuhi kriteria inklusi yang sudah ditetapkan oleh peneliti ya. Nah, 21 diantaranya adalah uji coba berkualitas tinggi dengan jumlah sampelnya adalah 2449 ya. Kemudian 18 artikelnya adalah obat herbal Cina atau CHM dan 3-nya adalah percobaan akupunktur ya dari studi yang memenuhi kriteria inklusi tadi. Kemudian ukuran hasil utama ya adalah tingkat efektif total. CHM ya, tadi CHM itu adalah obat herbal Cina ya. Itu lebih efektif daripada obat konvensional dalam 8 percobaan ya. Dari 10 percobaan obat herbal Cina yang tersisa, 9 membandingkan studi obat herbal Cina dengan obat herbal Cina lain dan hasilnya signifikan dalam 4 percobaan. Kemudian tingkat efektif secara signifikan lebih tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok placebo dalam studi CHM yang terakhir. Nah ini ya, 1 dari 3 percobaan akupunktur, kan tidak ada 3 ya, membandingkan akupunktur dengan obat konvensional ya, kemudian 1 percobaan lagi membandingkan akupunktur dengan Senai-Folium dan 1 percobaan dengan akupunktur yang lebih dalam atau Tiansu ST25. Nah, efek terapeutik pada kelompok perlakuan ya akupunktur lebih efektif daripada kelompok kontrol di ketiga studi. Nah, kesimpulannya intervensi tradisional Chinese medicine tampaknya berguna untuk mengatasi konstipasi. Hasil positif yang signifikan ditemukan dalam 15 penelitian berkualitas tinggi. Namun hanya 21 dari 137 publikasi yang diidentifikasi mencapai skor Jadat yang tinggi. Ada heterogenitas dalam prosedur diagnostik dan intervensi antar studi. Indikator hasil juga beda, oleh karena itu hasil harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita melakukan critical appraisal atau telaah kritis ya. Judul penulis dan tahun ya, ini efficacy of traditional Chinese medicine for the management of constipation, a systematic review. Ini kurang nama penulis dan tahunnya ya. Nah, berdasarkan telah kritis yang dulu pernah kita pelajari ya sebelumnya, kriterianya ini kalau menggunakan critical appraisal yang ini ada 15 kriteria ya. Kita lihat satu-satu ya. Permasalahan dinyatakan dengan jelas ya. Kalau emang iya, silahkan beri centang pada 3 atau 4, disertai dengan penjelasannya apa ya. Permasalahan sesuai dengan yang dibutuhkan ya, sesuai di 3 atau 4 nilainya bisa ya, karena dia menjelaskan tentang Senai ya, atau CHM untuk konstipasi. Hipotesis dinyatakan dengan jelas. Nah ini kita harus baca dulu full artikelnya, baru kita tahu dia ada hipotesisnya atau tidak, karena dari abstrak ini belum tergambarkan hipotesisnya ya. Silakan centang 1 atau 2 pada hipotesis. Asumsi-asumsi dinyatakan dengan jelas ya. Jika merasa kurang maka silakan centang nomor 2 dengan alasannya apa. Keterbatasan penelitian disebutkan. Nah ini karena kita hanya melihat pada abstrak maka keterbatasan penelitiannya tidak kita temukan. Silakan centang 1 atau 2 ya. Kalau ingin tahu keterbatasan penelitian, biasanya kita harus lihat pada full artikelnya. Kemudian hubungan antara permasalahan dan penelitian sebelumnya dijelaskan ya. Kalau memang ada, silakan centang 3 dan disebutkan apa yang mana yang menyatakan
hubungan antara permasalahan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian metode penelitian diuraikan dengan jelas, ya. Ini bisa poin 3 dan 4 karena disebutkan ya bahwa dia menggunakan database dari mana saja dengan kriteria apa saja. Hanya saja mungkin kriterianya tidak dijelaskan pada abstrak, ya. Metode penelitian sesuai untuk memecahkan permasalahan. Kalau dirasa iya, silakan klik 3 dan 4 dan jabarkan bagian mana yang sesuai tadi, ya. Populasi dan sampel disebutkan. Iya, tadi disebutkan ada 137 yang memenuhi kriteria, tapi hanya beberapa saja yang diambil yang berkualitas tinggi, ya, tadi penelitian yang diambil. Silakan centang 3 atau 4. Cara pengambilan sampel disesuaikan. Jika iya, silakan centang pada nomor 3 atau 4. Prosedur pengumpulan data dijelaskan. Iya, dijelaskan tadi ya. Maka silakan centang 3 atau 4. Validitas dan reliabilitas data disebutkan. Nah, karena ini hanya abstrak, maka dia tidak menyebutkan ya. Silakan centang 1 atau 2. Kalau dapat full artikelnya, silakan jabarkan berapa nilai validitas dan reliabilitasnya. Hasil-hasil analisis data disajikan dengan jelas. Jika iya, silakan centang 3 dan 4 apa penjelasannya. Kesimpulan dinyatakan dengan jelas dan didukung bukti. Jika iya, silakan centang 3 atau 4 beserta penjelasannya. Laporan ditulis dengan jelas, sistematis, dan objektif. Jika iya, silakan pencet atau klik nomor 3 atau 4. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan level of evidence dan grade of recommendation-nya. Nah, karena tadi dia systematic review dari RCT dan uji klinis, ya, maka bisa kita katakan level of evidence-nya level 1A. Maka grade of recommendation-nya adalah grade A. Nah, rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi problem klinis pasien, ya. Dari hasil penelusuran artikel tersebut dinyatakan bahwa penggunaan TCM atau yaitu akupunktur lebih baik daripada penggunaan Senae volume, ya. Kemudian perlu dilakukan penelusuran informasi lebih lanjut. Produk jamu tradisional memang tidak melalui uji klinik agar dapat dipasarkan karena jamu tradisional ya berbeda dengan OHT maupun fitofarmaka. Saran yang diberikan kepada pasien yaitu produk jamu dapat diminum sebagai laksatif, penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang tertera pada brosurnya, ya. Jika terdapat obat fitofarmaka yang memiliki khasiat sebagai laksativa, maka dapat disarankan penggunaannya lebih baik daripada jamu yang tradisional, ya. Kemudian kita melakukan evaluasi. Langkah yang kelima, kita melakukan evaluasi terhadap artikel atau proses IBM yang sudah kita lakukan, ya. Apakah waktu pencarian artikel mencukupi? Jika tidak, ya, maka silakan tambahkan waktunya. Kemudian apakah sumber informasi mudah diperoleh? Ya, kita bisa memperoleh misalkan dari PubMed atau Cochrane, Inbase dan sebagainya. Kemudian atau mungkin karena ini Senae volume, ya, uji klinisnya terbatas, sedangkan untuk evidence based medicine itu harus ada uji klinisnya, ya, secara klinisnya itu harus ada. Sedangkan kalau dia penelitian yang kita temukan itu semuanya penelitian di laboratorium atau in vivo, ya, maka itu level of evidence-nya rendah sekali, ya. Tidak ada level of evidence-nya, ya, karena level of evidence itu harus diujikan secara klinis, ya. Maka rekomendasinya ya memang karena ini jamu tradisional ya harus digunakan sesuai dengan brosurnya gitu ya, atau sesuai dengan petunjuknya, atau pilih yang fitofarmaka yang sudah ada uji secara klinisnya gitu ya. Bagaimana tanggapan penanya? Kita harus tahu apakah jawaban yang kita berikan itu sudah diterima oleh si penanya atau si pasiennya, ataukah pasiennya sudah paham, mengerti, dan tahu bagaimana cara penggunaannya, atau masa kurang puas dengan jawaban yang kita berikan. Kemudian apakah ada pertanyaan lanjutan, ya, dicatat apakah pertanyaan lanjutannya mungkin bisa jadi cara penggunaan, ya, kemudian
interaksi dengan makanan, dan sebagainya. Kemudian apakah perlu mencari sumber informasi lainnya? Iya, karena dari satu artikel itu tadi tidak mencukupi ya untuk bisa menjawab pertanyaan klinis yang diajukan oleh pasiennya ya. Jadi kita membutuhkan sumber-sumber informasi lainnya, terutama pada sumber informasi yang menyatakan uji klinis pada manusia ya. Karena kalau pada hewan saja itu IBM-nya masih belum dapat terjawab. Baik, kemudian kita lanjut ke kasus yang kedua. Seorang farmasis ingin mengetahui pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2, obat antihipertensi manakah yang paling cost efektif jika kondisi pasien sedang rawat jalan di rumah sakit. Baik, ini kita bahas ya. Langkah yang pertama adalah mencari kata kuncinya. Problem atau permasalahan klinisnya adalah pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Pertanyaan tentang permasalahan klinisnya ya, PIKU-nya ya. Ini adalah P-nya adalah pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Kemudian intervensinya adalah antihipertensi. Komparatifnya juga antihipertensi karena kita mau cari tahu antara yang satu dengan yang lainnya itu mana yang paling cost efektif ya. Nah, outcome-nya adalah tekanan darah yang menurun ya dengan biaya yang rendah ya, atau manakah yang memberikan obat yang dari intervensi dan komparatif ini tadi, manakah yang memberikan obat yang menunjukkan yang paling cost efektif. Nah, good clinical question-nya ya, apakah antihipertensi yang cost efektif untuk pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Nah, keyword yang kita gunakan di sini adalah antihipertensive drug, cost effectiveness, hypertension, atau diabetes mellitus tipe 2. Tipe pertanyaannya adalah tipe pertanyaan biaya. Nah, ini kita dari penelusuran ya, kita dapatkan ini kalau kalian ambil dari Google Scholar ya, kalian bisa mendapatkan beberapa artikel. Nah, ini salah satu artikel yang bisa kita lakukan telah kritis nantinya ya. Judulnya adalah Analisis Efektivitas Biaya Terapi Kombinasi Amlodipin Kandesartan dan Amlodipin Ramipril pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, ini tahun terbitnya lumayan update tahun 2020 ya. Nah, dari abstrak ini ya, ini juga bisa kalian baca full artikelnya, maka critical appraisalnya nanti bisa kalian lakukan secara menyeluruh ya. Nah, hipertensi dan diabetes mellitus menjadi salah satu faktor risiko kejadian kardiovaskular. Tidak terkontrolnya hipertensi dapat menyebabkan perburukan kesehatan dan ekonomi pada penderitanya. Kombinasi terapi antihipertensi dinilai adekuat untuk mencapai target tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg pada pasien dengan diabetes mellitus. Obat antihipertensi golongan angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI dan ARB dan CCB merupakan terapi yang sesuai untuk pasien DM tipe 2 dan harganya yang bervariasi mempengaruhi besar biaya yang dikeluarkan sehingga menjadi pertimbangan dalam pemilihan pengobatan di rumah sakit. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ARB lebih cost efektif dibandingkan antihipertensi golongan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas biaya dari kombinasi terapi amlodipin kandesartan dibandingkan amlodipin ramipril. Nah, jadi di sini kita tahu ya, I-nya itu adalah amlodipin kandesartan, komparatifnya adalah amlodipin ramipril pada pasien hipertensi dengan DM tipe 2. Penelitian cross-sectional ini dilakukan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan menggunakan rekam medis pasien tahun 2017 sampai 2019. Dan metode studi farmakoekonomi ya, ini metodenya ya, yang digunakan adalah analisis efektivitas biaya atau AEB atau cost effectiveness analysis atau CEA ya istilahnya. Subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 87 pasien. Pasien dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendapat terapi amlodipin kandesartan dan kelompok yang mendapat terapi amlodipin ramipril ya.
Analisis efektivitas biaya diperoleh dari perhitungan biaya medis langsung, menentukan efektivitas terapi berdasarkan jumlah pasien yang mencapai target tekanan darah kurang dari 140/90 mm Hg, serta menghitung nilai ASER ya. Kombinasi amlodipin kandesartan memiliki efektivitas terapi 48,9%, sedangkan efektivitas terapi amlodipin ramiprilnya sebesar 45,2%. Nilai ASER kelompok amlodipin kandesartan nya 1.604.736 per efektivitas dan amlodipin ramiprilnya 1.811.278 per efektivitas ya. Dapat disimpulkan bahwa amlodipin kandesartan lebih cost efektif dibandingkan dengan amlodipin ramipril sesuai dengan penelitian sebelumnya. Berarti ya bahwa kombinasi CCB dan ARB ya lebih cost efektif dibandingkan dengan amlodipin dengan CCB dengan ACI. Nah, ini kita lakukan critical appraisal ya. Seperti penjelasan pada pertemuan sebelumnya bahwa critical appraisal untuk analisis ekonomi kesehatan ya, atau evaluasi ekonomi kesehatan atau farmakoekonomi atau cost effectiveness analysis itu berbeda dengan critical appraisal lainnya ya. Dia khusus critical appraisalnya. Nah, ada 14 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah complete title ya. Yes ya. Judulnya lengkap ya. Analisis efektivitas biaya sudah jelas ya, di sini menggambarkan evaluasi ekonomi kesehatan atau farmakoekonomi ya. Terapi kombinasi amlodipin kandesartan dan amlodipin ramipril pada pasien hipertensi dengan komplikasi DM tipe 2 rawat jalan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Clear objektif, yes, ya, tujuannya jelas, iya, untuk menganalisis efektivitas biaya dari kombinasi terapi amlodipin kandesartan dibandingkan amlodipin ramipril pada pasien hipertensi DM tipe 2. Ini kalau misalkan kita baca secara menyeluruh, critical appraisal ini kalau kita baca secara menyeluruh, full text-nya, ya, atau full artikelnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, appropriate alternatif, ya, apakah alternatifnya mencukupi? Iya, karena dia membandingkan dua alternatif, yaitu amlodipin kandesartan versus amlodipin ramipril, ya, ini sebagai antihipertensi. Dua-duanya ini, kedua alternatif ini tujuannya sama, yaitu sebagai antihipertensi, karena syarat untuk CEA atau analisis efektivitas biaya ini dia harus dengan tujuan atau outcome yang tujuannya sama, yaitu ini kalau yang di sini sama-sama sebagai antihipertensi. Kemudian alternatif described, apakah analisisnya digambarkan? Iya. Kombinasi antara renin angiotensin system inhibitor seperti ACI atau ARB dengan CCB menurunkan angka kematian akibat kejadian kardiovaskular lebih baik jika dibandingkan dengan kombinasi lainnya pada pasien hipertensi dengan DM tipe 2. Meski pencapaian dalam penurunan tekanan darahnya adalah sama. Kombinasi tersebut sering diresepkan para dokter di RSCM pada pasien hipertensi dengan DM tipe 2. Ini ada di artikelnya ya. Kemudian perspektif stated, ya, di dalam memang di abstrak tidak dijelaskan ya, tapi di dalam artikelnya itu dijelaskan bahwa perspektif yang digunakan adalah perspektif rumah sakit. Kemudian pertanyaan yang keenam, type of study-nya ya, dijelaskan juga di situ ya bahwa penelitiannya kuantitatif observasional dengan desain studi cross-seksional menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data rekam medis pasien. Hanya saja di sini saya kurang setuju ya jika dikatakan studi cross-seksional karena dia menggunakan data rekam medis pasien dari tahun 2017 sampai dengan 2019 ya. Kalau misalkan penelitian ini dimulai pada saat 2019, misalkan dimulai penelitiannya 2019, maka mestinya pendekatannya itu adalah retrospektif karena dia lihat data sebelumnya ya. Nah, tapi kalau misalkan dia diikuti ke depan, maka dia prospektif ya. Sedangkan kalau cross-seksional dia satu waktu saja di saat itu langsung kelihatan outcome dan intervensi dan outcome itu di saat yang bersamaan gitu ya. Mestinya kalau menurut saya mestinya ini retrospektif ya. Kemudian yang ketujuh, relevant cost, apakah costnya relevan, biayanya relevan? Iya.
Karena komponen biaya yang diukur antara lain biaya medis langsung yang mencakup biaya konsultasi dokter, biaya terapi kombinasi antihipertensi, biaya obat penyakit penyerta, biaya obat DM dan penyakit lain yang berhubungan dengan diabetes hipertensi seperti diabetes neuropati, retinopati, dislipidemi, stroke, gagal jantung, gagal ginjal, dan PAD, serta biaya pemeriksaan laboratorium dan penunjang. Nah, kalau kita menggunakan perspektif rumah sakit, maka komponen biaya yang diukur ini pada biaya medis langsungnya ini sudah tepat, ya. Kemudian relevan outcome, ya, outcome-nya relevan, ya, karena efektivitas terapi dinilai dari persentase jumlah pasien yang mencapai target tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg setelah pemberian terapi selama 3 bulan berturut-turut. Ini juga dijelaskan pada artikelnya, ya. Yang ke-9, adjustment discounting, ya. Ada penyesuaian discounting? Tidak, ya. Di dalam artikelnya tidak dijelaskan bahwa dia melakukan discounting, ya. Semestinya ada discounting pada biaya karena data sekunder dari tahun 2017 sampai dengan 2019, ya. Kemudian yang ke-10, reasonable assumption, ya, not applicable, ya, karena tidak memuat estimasi. Kemudian yang ke-11, sensitivity analysis tidak dilakukan, ya, tidak dijelaskan dan tidak dilakukan pada penelitian ini. Mestinya dilakukan untuk menentukan bagaimana hasil analisis akan berubah ketika estimasi atau asumsi terbaik bervariasi pada rentang nilai yang relevan. Kemudian limitation address, ya. Di dalam artikelnya dijelaskan keterbatasan penelitiannya. Adalah penelitian ini tidak dapat melihat hubungan sebab akibat sehingga penarikan kesimpulan hanya berdasarkan perbedaan kebermaknaan persentase jumlah pasien yang mencapai tujuan terapi antihipertensi, yaitu tekanan darah pasien mencapai kurang dari 140/90 mmHg pada kelompok amlodipin kandesartan dan amlodipin ramipril. Selain itu, efektivitas terapi hanya dinilai dari jumlah pasien yang mencapai target terapi, tetapi tidak menilai tingkat kepatuhan pasien minum obat maupun rutin kontrol setiap bulan, penurunan berat badan, diet makanan rendah lemak, mengurangi asupan garam, dan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Nah, karena terapi non farmakologi, ya, untuk pasien hipertensi itu meliputi ini, ya, meliputi penurunan berat badan, diet rendah lemak, garam, dan aktivitas fisik, ya. Mungkin termasuk juga merokok, ya, dan alkohol. Hal ini disebabkan penelitian ini dilakukan secara retrospektif, ya, ini pendekatannya, dan terbatas pada catatan rekam medis saja. Kemudian generalization appropriate, yes, lumayan mencukupi karena ada sebanyak 87 rekam medis pasien hipertensi dengan DM tipe 2 yang memenuhi kriteria inklusi pada kedua kelompok, yaitu 45 yang terapi amlodipin kandesartan dan 42 yang terapi kombinasi amlodipin ramipril. Karena untuk membandingkan dua intervensi yang berbeda ini, ya, harus pada sampel yang apple to apple untuk dibandingkan, ya. Jadi kondisinya ini harus sebanding untuk bisa dibandingkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Maka kriteria inklusinya ini harus kencang banget, ya, supaya bisa memperoleh kondisi yang apple to apple untuk dibandingkan. Kemudian yang ke-14, unbiased conclusion, ya, kesimpulan yang tidak bias, ya, no. Karena kalau menurut saya analisis bivariatnya dengan chi-square itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara efektivitas terapi antihipertensi dengan jenis terapi kombinasi yang diberikan dengan nilai P-nya 0,9, lebih besar daripada 0,5, ya, tidak ada hubungan yang signifikan. Maka semestinya, ya, judulnya itu cost minimization analysis, bukan cost effectiveness analysis. Kenapa? Karena jika kedua alternatif ini efektivitasnya sepadan atau efektivitasnya sama, ya, maka dia yang berbeda hanya pada biaya, maka semestinya judul yang tepat itu adalah analisis minimalisasi biaya. Level of evidence dan grade of recommendation-nya, ya, pada pertanyaan klinis terkait biaya, maka sumber informasi yang diperlukan diutamakan dari hasil penelitian health economic evaluation atau evaluasi ekonomi kesehatan, atau di sini farmakoekonomi. Ini sudah tepat pemilihannya untuk biaya, ya. Nah,
Pada penelitian tersebut, efektivitasnya diukur berdasarkan data rekam medis, observasional, cross-sectional. Tapi menurut saya tadi dia retrospektif ya. Maka level of evidence-nya adalah 3 atau 2C jika jika kita melihat pada efektivitasnya ya, dengan metode observasional, cross-sectional tadi. Kemudian grade of recommendation-nya adalah grade B. Kemudian rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi problem klinis pasien ya. Dari hasil penelusuran didapatkan bahwa amlodipin kandesartan lebih cost efektif dibandingkan dengan amlodipin ramipril. Nah, efektivitas amlodipin kandesartan ini 48,9%, sedangkan efektivitas amlodipin ramipril hanya 45,2% ya. Hanya saja perbedaan ini tidak disebutkan perbedaan bermaknanya secara statistiknya, tidak berbeda secara statistik ya. Sehingga semestinya tadi dia ini masuknya ke dalam CMA ya. Nah, B amlodipin kandesartan ini 1,6 juta sekian per efektivitas, sedangkan amlodipin ramipril itu 1,8 juta rupiah sekian per efektivitasnya. Nah, kemudian evaluasi yang dilakukan ya. Apakah waktu pencarian artikelnya mencukupi? Jika dirasa mencukupi, maka sudah tepat ya. Apakah sumber informasi mudah diperoleh? Jika mudah diperoleh untuk mencari jawabannya, maka iya. Bagaimana tanggapan penanya? Apakah penanya sudah puas dengan jawaban yang kita berikan ya? Sudah menemukan jawaban dari yang ditanyakan? Kemudian apakah ada pertanyaan lanjutan lagi, mungkin dia menanyakan kombinasi terapi lainnya mungkin, atau ada pertanyaan lainnya. Apakah perlu mencari sumber informasi lainnya? Jika dirasa satu sumber tadi masih kurang ya, bisa dicari sumber-sumber lainnya, terutama jika ada sumber yang systematic review terkait dengan cost effectiveness analysis, itu lebih baik lagi. Nah, tugasnya ya, silahkan nanti kalian bagi kelompok satu kelas itu bagi menjadi 3 kelompok. Silahkan kalian tentukan sendiri kelompoknya, pastikan semua temannya di dalam kelas itu masuk ke dalam kelompok ya. Nah, soal 1 untuk kelompok yang pertama ya. Seorang pasien bernama Susi berumur 67 tahun dan mempunyai riwayat gagal jantung kongestif atau congestive heart failure yang dideritanya setelah beberapa kali terkena serangan jantung. Susi telah dirawat 2 kali dalam 6 bulan terakhir karena gagal jantungnya bertambah parah. Saat ini jantungnya tetap dalam normal sinus rhythm. Susi rajin minum obat, yaitu enalapril, aspirin, dan simvastatin, dan sangat ingin agar tidak sampai dirawat di rumah sakit lagi. Anda berpikir sebaiknya Susi juga mendapatkan digoxin, tetapi Anda tidak yakin apakah pemberian digoxin dapat membantu Susi tidak dirawat lagi. Nah, silahkan kalian cari ya, apakah digoxin ini bisa digunakan untuk pasien dengan riwayat gagal jantung kongestif ya. Perlu diperhatikan di sini dia menggunakan obat antihipertensi, antikoagulan, dan antikolesterol ya, untuk penurun kolesterol. Kemudian untuk kelompok yang kedua ya, pasien rawat inap dengan diagnosis terapi. Dalam majalah kesehatan pernah dituliskan pasien hipertensi sebaiknya ditambahkan terapi aspirin dosis rendah ya. Sebagai farmasis, bagaimana Anda menanggapi tulisan tersebut ya? Silahkan ini kalian cari artikelnya, bisa juga kalian cari dari guideline ya, atau panduan terapi ya pada pasien hipertensi, apakah memang benar aspirin ini dibutuhkan. Aspirin dosis rendah ini biasanya pada dosis 80 mg atau 100 mg ya. Tujuannya bukan untuk antipiretik ya, kalau dengan dosis rendah ya, maka tujuannya sebagai antiplatelet atau sebagai antiplatelet. Nah, itu kan silakan cari ya, apakah bagaimana tanggapan kalian terhadap soal nomor 2 ini. Kemudian pada kelompok yang ketiga ya, seorang farmasis ingin mengetahui pada pasien gagal jantung kongestif atau CHF ya dengan komplikasi hipertensi, obat antihipertensi manakah yang paling cost efektif untuk pasien gagal jantung kongestif tadi ya.
Ini berarti karena cost efektif ya, maka kalian harus mencari artikel yang berhubungan dengan farmakoekonomi atau evaluasi ekonomi kesehatan ya. Bisa cost effectiveness analysis, bisa cost minimization analysis, bisa CUA, tergantung dari artikel yang kalian dapatkan. Nah, dari ketiga soal tadi ya, yang soal nomor 3 ini ingat berbeda cara critical appraisalnya ya. Untuk soal nomor 1 dan 2 itu critical appraisalnya kurang lebih sama ya, berbeda dengan yang nomor 3 ya. Tugas ini akan kita presentasikan pada pertemuan berikutnya, pada hari Jumat di pertemuan terakhir ya. Silakan kalian siapkan PPT-nya atau sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan ya. Kemudian nanti kita presentasikan di pertemuan berikutnya secara daring via Zoom meeting. Nanti akan saya share ID Zoom-nya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.